Oke, baik teman-teman. Jadi di sini kita akan coba menyelesaikan permasalahan LeetCode nomor 114 terkait dengan flatten binary tree to linked list gitu ya. Dimana intinya kita diberikan suatu input berupa binary tree. Outputnya harapannya adalah dia bentuknya seperti ini ya. Mirip linked list tapi sebenarnya dia bukan linked list ya. Dia masih dalam tree K. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan lagi di output, ini kan output nih. Bagian bawah kirinya dari semua elemen itu non ya, atau nggak ada ya kan ya. Oke. Nah, gimana caranya kita bisa menyelesaikan permasalahan ini ya? Jadi kita akan menggunakan teknik DFS, di mana kita akan rekursif ya bagian kanannya dulu ya. Kenapa? Karena kalau teman-teman perhatikan di bagian kanan dari si satu kan root node-nya ini kan ya, dari binary tree kita. Oke. Nah, bagian bawah kanannya yang ini, itu dia akan selalu ditambahkan di posisi paling bawah dari outputnya. Oke. Sedangkan si bagian bawah kirinya itu akan ditambahkan setelah bagian bawah kanannya ditambahkan. Jadi bagian bawah kiri yang aku lingkarin warna kuning, itu dia akan ditambahkan setelah bagian bawah kanan ditambahkan. Jadi di sini. Oke. Baru kita akan tambahkan yang terakhir root-nya. Oke, jadi cara solve-nya adalah aku akan coba cari elemen yang paling bawah kanan. Oke. Nah, kalau di kasus contoh yang pertama itu kan berarti elemen yang 6 ini kan ya. Oke. Nah, gimana caranya kita bisa nambahin elemen 6 di output. Jadi ini outputnya di sini misalkan. Oke. Nah, kita bisa menggunakan DFS ya, seperti yang tadi saya bilang. Jadi nanti kita akan rekursif gitu ya di bagian bawah kanannya terlebih dahulu. Oke. Jadi dari yang awalnya 1 ya ini, lalu kita akan ke bagian bawah kanannya 5, lalu kita akan ke bagian bawahnya 6, dan seterusnya sampai dia mencapai base case di fungsi rekursif kita ya. Jadi kalau misalkan dia udah nggak ada kayak gini, nah berarti kan base case-nya terpenuhi tuh. Nah, terus kita cek bagian bawah kirinya juga nggak ada ya, base case-nya terpenuhi juga. Maka kita bisa tambahkan si 6-nya ini ke output. Jadi kayak gini. Ini. Nah, setelah itu kan kita bisa naik ke atas kan ya. Jadi dari 6 itu kita bisa backtracking karena fungsi rekursif ke 5 ya. Jadi naik ke atas ke 5. Nah, di 5 kita akan coba cek lagi di bagian bawah kirinya. Karena kan yang di bagian bawah kanan ini kan udah kita explore kan ya. Nah, di bagian bawah kirinya itu ada elemen nggak? Nggak ada kan ya. Berarti base case tercapai ya. Berarti kita di sini akan menambahkan 5 di outputnya ya. Nah, cara menambahkannya gimana? Jadi kita nanti akan define bahwa bagian bawah kanan dari 5 itu adalah 6. Oke, atau bagian yang udah kita explore sebelumnya ya. Nah, sedangkan bagian bawah kirinya itu selalu non. Oke, itu kita akan define secara eksplisit di codingannya ya. Nah, kemudian setelah kita explore 5 ya, kita akan coba explore bagian bawah kiri dari 1. Oke. Kenapa? Karena kan nanti kita akan istilahnya akan melakukan DFS bagian kanannya dulu ya. Baru nanti kan DFS bagian kirinya. Oke. Ya. Jadi setelah yang bagian kanan ini selesai, ini aku coba hapus aja deh biar nggak ribet ya. Jadi setelah bagian kanannya selesai, yang ini tuh selesai, udah kita explore semua bagian bawah kanan dari 1, maka kita perlu explore bagian bawah kirinya ya. Oke, jadi setelah ini selesai bagian bawah kanan, kita perlu yang bagian bawah kirinya ya. Nah, di sini kita kan dari 1 ya. Ini aku coba hapus dulu deh. Ini jangan warna biru lagi deh, misalkan warna hijau lah ya, yang bagian ini. Ini warna hijau. Oke. Nah, jadi di awal jadi kan kita udah selesai tuh explore bagian bawah kanan kan ya. Nah, lalu kita explore bagian bawah kirinya ya. Nah, ingat karena dia fungsi rekursif, dia akan ke bagian bawah kanan dulu kan ya. Dia akan ke sini dulu. Oke. Baru dia ke kirinya ya. Jadi dia akan ke yang 4 dulu karena 4 kan bagian bawah kanan dari 2. Oke. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan si 4 itu dia udah nggak punya bagian bawah kiri maupun bagian bawah kanan. Oke. Jadi ininya itu non. Bagian bawah kirinya juga non. Oke, berarti ini bisa kita tambahkan ke output kita ya. Jadi ini kalau aku coba hapus,
Jadi ini 4 kita bisa tambahkan. Caranya gimana? Caranya kita akan define nanti di codingannya bahwa bagian bawah kanan dari 4 itu dia adalah 5 dan 6 ya. Sedangkan bagian bawah kirinya kita akan sama kayak tadi ya, define secara eksplisit ya. Kita akan bilang ke codingannya secara eksplisit bahwa dia tuh non gitu bagian bawah kirinya. Karena emang di outputnya kan nggak ada kan bagian bawah kirinya. Oke. Nah, lalu setelah itu ya, setelah kita udah explore yang 4, maka kita perlu ke bagian 2 ya. Oke. Nah, di sini teman-teman ingat ya, tadi kan kita udah selesai explore yang bagian bawah kanan ya. Nah, yang 2 ini kita nggak langsung tambahin ke outputnya, karena ternyata di 2 ini ada bagian bawah kiri. Oke, yaitu elemen 3. Oke, maka kita akan tambahkan dulu 3 ke outputnya. Ya, ingat ya, cara kita menambahkan adalah kita akan definisikan bagian bawah kanan 3 itu adalah 4. Oke, baru nanti bagian bawah kirinya non juga. Oke, nah setelah kita selesai dengan angka 3 ya, maka kita akan bilang bahwa kan berarti di bagian bawah kanan dari 2 udah kita explore semua, bagian bawah kiri dari 2 udah kita explore semua. Ya, karena udah di-explore kita bisa backtracking ke 2 ya. Berarti di sini di 2 kita bisa tambahin ke outputnya ya kan ya. Berarti nanti ini jadi 2. Nah, ini non di sini. Oke. Nah, setelah itu karena bagian bawah kiri dari 1, jadi ini kalau aku coba warna biru misalkan. Jadi bagian bawah kiri dari 1 udah kita explore, bagian bawah kanan dari 1 udah kita explore. Karena semuanya bagian bawah kanan maupun bagian bawah kiri dari 1 udah kita explore, maka kita bisa tambahkan ke outputnya ya. Nah, ini non gitu teman-teman. Nah, jadi ini adalah output kita. Oke. Jadi untuk codingannya ingat ya, jadi kita mau ambil elemen paling bawah kanan dari si inputnya ya. Jadi kita akan pakai DFS ya. Di sini saya akan coba pakai pointer gitu ya. Misalkan ini pointer itu awalnya non gitu. Nah, lalu aku akan coba buat fungsi DFS ya, dimana ini inputnya adalah root ya. Nah, base case karena ini fungsi rekursif ya. Jadi base case-nya itu adalah kalau root-nya itu non ya, maka kita akan return non juga. Oke. Nah, kemudian kita akan coba DFS. Jadi kita akan telusuri yang bagian bawah kanannya dulu ya. Jadi root.right, baru kita telusuri bagian bawah kirinya. Oke. Root.left. Oke. Nah, jadi dari sini kita bisa dapat nih awalnya di 1, lalu kita ke kanan lagi 5, ke kanan lagi 6 gitu ya. Kemudian kita ke kanan lagi. Nah, ketika 6 itu kita mau ke bawah kanan, kan udah nggak ada ya elemen di situ. Maka base case tercapai kan ya. Terus kalau kita mau ke bawah kiri juga nggak ada kan ya. Berarti kita bisa tambahin 6 ke outputnya. Nah, caranya adalah jadi gini. Nanti kita akan definisikan root.right. Jadi kita akan tambahkan ini ke output. Jadi yang 6 itu karena udah kita explore bagian bawah kanan yang nggak ada dan bagian bawah kirinya juga nggak ada, maka kita bisa tambahkan ke output kan ya. Maka ini caranya seperti yang tadi aku jelaskan di awal ya. Kita bisa tambahkan seperti ini. Oke. Jadi bagian bawah kanan dari 6 itu adalah pointernya yang mana awalnya non. Oke. Nah, setelah itu jangan lupa untuk mendefinisikan bagian bawah kirinya secara eksplisit kalau dia itu non ya. Karena kan ya tadi yang saya bilang ya, di outputnya itu nggak boleh ada bagian bawah kiri elemen apapun gitu ya. Nah, kemudian kita akan bilang pointernya itu akan sama dengan rootnya gitu. Oke. Nah, setelah itu ini kalau misalkan teman-teman running gitu ya, nah ini bisa nih. Nah, cuman gini, ini aku mau jelaskan sekali lagi secara singkat aja, intinya merangkup dari apa yang aku udah jelaskan sebelumnya. Jadi kita dapat elemen yang paling bawah, lalu kan kita ke atas kan ya, backtracking. Nah, bagian bawah kanan udah kita explore yang ini. Oke. Maka kita ke bagian bawah kirinya. Ternyata non juga kan ya. Berarti 5 bisa kita tambahkan ke outputnya. Caranya adalah si bagian bawah kanan itu akan kita definisikan sebagai pointernya. Kan awalnya kan dia non, lalu pointernya kita jadi 6. Nah, setelah itu si bagian bawah dari 5 kita definisikan sebagai 6, ya kan ya. Nah, kemudian bagian bawah kirinya kita definisikan non. Oke, baru nanti pointernya itu sama dengan root ya, atau sama dengan 5. Dan kita lakukan secara rekursif terus menerus seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Oke. Jadi itu teman-teman. Nah, ini kalau kita running, oh ya, saya lupa. Ini harusnya kita perlu panggil DFS-nya ya kan.
Oke. Coba kita running. Jangan lupa pakai ini ya teman-teman ya. Karena kan kita ingin supaya si pointernya ini itu bisa diakses di dalam fungsi rekursifnya ya. Sedangkan si variabel pointer itu kan dia global variable karena kita definisikan di luar dari fungsinya kan ya. Nah, jadi untuk bisa mengakses atau mengubah state dari variabel itu di dalam fungsi rekursif, maka kita harus pakai non lokal. Oke. Nah, ini kalau kita run. Nah, kayak gitu teman-teman. Oke. Ya, jadi ini kalau aku submit harusnya accepted ya. Nah, oke. Jadi gitu ya teman-teman ya. Oke, thank you teman-teman.